Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas uji pemahaman halaman 27, kelas 11 Kurikulum Merdeka. Langsung saja, nomor 1, perhatikan gambar organel berikut. Ciri-ciri, keberadaan, dan fungsi organel sel tersebut adalah, kita identifikasi dulu ini organel apa. Nah, ini merupakan gambar organel mitokondria, karena di dalamnya terdapat krista. Nah, krista ini merupakan lipatan membran dalam mitokondria yang berlekuk-lekuk. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di dalamnya itu kayak ada lipatan yang berlekuk-lekuk. Nah, ini namanya adalah krista. Oke, jadi ciri-cirinya itu memiliki ribosom. Kita bisa lihat ini ada bintik-bintik kecilnya. Lalu dia juga memiliki DNA yang ada di dalam ruangan matriks. Lalu dia juga mempunyai membran ganda, dan dia terdapat di sel tumbuhan maupun sel hewan. Namun, mitokondria ini tidak memiliki klorofil, karena jelas klorofil ini adanya di plastida. Lalu, fungsinya itu adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Jadi, jawaban yang benar itu adalah yang E. Selanjutnya, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Suatu tumbuhan ditanam di tempat dengan cahaya yang cukup. Setelah beberapa jam, daun dari tanaman ini diwarnai dengan larutan iodium. Gambar menunjukkan sebuah sel yang diamati di bawah mikroskop dan tampak bintik-bintik biru kehitaman. Bagian yang akan berwarna biru kehitaman ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita amati dulu di sini. Di sini ada kata-kata tampak bintik-bintik biru kehitaman. Nah, ini pasti ada korelasinya dengan pigmen warna. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa jawabannya itu pasti adalah kloroplas atau plastida. Nah, kenapa bisa berwarna bintik-bintik biru kehitaman? Ini menunjukkan atau membuktikan bahwa daun tersebut itu mengandung amilum atau karbohidrat yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang nomor 3. Seorang peneliti menguji jumlah kandungan senyawa organik dalam sel-sel dari beberapa jenis organisme. Jenis organisme yang mengandung sedikit zat, baik karbohidrat maupun protein, dibanding organisme lainnya adalah A. Mentimun dan bayam. B. Bayam dan ubi. Ini enggak ya, karena ubi itu dia mengandung karbohidrat yang agak banyak, atau bisa kita bilang banyak. Kalau ayam yang C, ayam dan mentimun, ini ayam dia mengandung banyak protein. Yang D, sapi dan ikan salmon, ini jelas bukan. Dan yang E, mentimun dan beras. Walaupun mentimunnya ini rendah kandungan zatnya, akan tetapi kan berasnya di sini kan dia kan memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, mentimun dan bayam. Nomor 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman yang mampu hidup di lingkungan dingin memiliki struktur khas di dalam fosfolipid membran selnya. Struktur ini menjaga membran tidak kaku dan tetap fluida dalam cuaca yang ekstrim. Struktur yang membantu adaptasi ini adalah, ini sudah pasti jawabannya adalah yang D. Asam lemak tak jenuh yang mengandung ikatan rangkap. Nah, fluiditas membran ini dipengaruhi oleh suhu, teman-teman. Sel yang hidup pada suhu rendah itu mempunyai asam lemak tidak jenuh lebih tinggi dibanding dengan sel yang hidup pada suhu tinggi. Asam lemak ini mencegah fosfolipid berdekatan secara rapat dan menjadi terlalu padat atau kaku, sehingga memungkinkan membran tetap fluida meski di lingkungan yang dingin. Jadi sudah pasti jawabannya adalah yang D. Nomor 5. Seorang peneliti menyuntikkan senyawa rotenon kepada sebuah sel hewan. Senyawa tersebut dapat menghambat aliran elektron pada organel bermembran ganda yang mengandung DNA. Proses yang akan terjadi selanjutnya adalah, di sini dikatakan pada organel bermembran ganda yang mengandung DNA.
Ini kan pasti kalau baca ini itu biasanya langsung teringat sama mitokondria. Karena apa? Karena mitokondria kan dia kan bermembran ganda dan dia juga mengandung DNA seperti yang ada di tadi nomor berapa tadi yang atas tadi. Jadi, tapi kita identifikasi dulu. Apakah benar DNA, kok DNA? Apakah benar di mitokondria? Dan di sini kan dikatakan di sel hewan. Nah, Kak, tapi kan yang membrannya ganda itu kan nggak cuma mitokondria, bisa jadi itu plastida. Kenapa dia plastida, nggak plastida? Karena di sini dikatakan bahwa pada sebuah sel hewan. Jadi, nggak mungkin dong sel hewan itu punya plastida umumnya gitu loh. Kan nggak ada. Plastida ditemukan di tumbuhan, terutama kloroplas. Jadi, ini lebih mengacu kepada mitokondria. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah yang B, menurunnya produksi energi. Karena mitokondrianya dia terganggu oleh senyawa rotenon. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di pembahasan lainnya. Bye-bye.